Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSC di ruang HSC. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun ya rekan-rekan. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Nah, dalam beberapa hari ini, beberapa pekan ini kita mendengarkan banyak berita musibah ya, seperti bencana alam, ada gempa, ada banjir di beberapa daerah di Indonesia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita yang di sana bisa melewati itu semua ya, dan semoga keadaannya cepat berlalu dan pulih kembali. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan, saya ingin sedikit mengutip terkait tips-tips keadaan darurat untuk kondisi bencana alam. Nah, ini ada dilansir oleh NIH ataupun National Institute of Health. Jadi terkait tips-tips tersebut. Pertama, tips yang dikeluarkan oleh NIH itu adalah persiapan mandiri. Jadi kita harus tahu juga ya letak ataupun tempat tinggal kita itu rawan bencana atau enggak ya. Jadi kalau untuk yang rawan bencana yang jenis apa, misalkan banjir ataupun gempa, nah kita harus mempersiapkan persiapan mandiri. Jadi persiapan mandiri ini kita petakan dulu ya. Kita jika terjadi keadaan darurat bencana, kita harus bisa survive ataupun bertahan. Bertahannya mungkin berapa lama? 3 mungkin sampai 7 hari ya. 3 sampai 7 hari itu. Nah, persiapan itulah yang harus kita siapkan. Pertama terkait makanan, jenis makanan juga yang pasti makanan bukan makanan yang cepat rusak ya. Makanan yang bisa bertahan bisa 1 mingguan. Kemudian kita harus menyiapkan minuman juga. Kemudian kita harus menyiapkan pakaian, jenis pakaian, selimut dan sebagainya. Kita harus menyiapkan obat-obatan. Kemudian kita juga mungkin kalau ada, kita menyiapkan alat komunikasi ya rekan-rekan. Alat komunikasi yang mungkin yang menggunakan sejenis radio. Jadi radio yang ada baterainya dan sebagainya. Jadi persiapan mandiri itu sangat diperlukan. Kita mapping, jadi setelah kita dapatkan, kita list peralatan-peralatan tersebut, kita tempatkan biasanya dalam satu box ataupun satu tas, satu koper, sehingga ketika terjadi keadaan darurat cepat untuk kita bawa peralatan-peralatan tersebut. Jadi itu tips pertamanya. Kemudian tips kedua ya, terkait kita harus melakukan latihan-latihan ya. Latihan-latihan di sini misalkan kalau kita di perkantoran itu ada drill dan sebagainya. Nah, ini berlaku juga rekan-rekan untuk di rumah. Jadi kita terapkan ya untuk keadaan emergensi. Kalau keadaan emergensi kita harus ngapain? Nah, itu harus kita mungkin kita ajak keluarga kita berkumpul. Oh, ini keadaan gempa, kita harus, kalau kondisi gempa kita harus larinya kemana, kalau untuk banjir ini kita harus ngapain. Jadi seperti itu, lakukan latihan secara rutin. Jadi kita berkumpulnya di mana, buat mastering area atau master point di daerah dekat rumah Anda. Jadi nggak panik ketika terjadi kondisi darurat. Semua anggota keluarga kita udah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian juga rekan-rekan kalau bisa mempunyai kontak atau komunikasi untuk keluarga-keluarga yang di luar daerah. Jadi kita kalau kondisi-kondisi darurat bisa menghubungi mereka luar daerah ataupun luar kota ya. Jadi seperti itu. Lanjut, tips ketiga adalah bekali kompetensi anggota keluarga kita ya rekan-rekan. Kompetensi apa yang diperlukan di sini? Di sini misalkan untuk pertolongan pertama terhadap kecelakaan, apa yang harus dilakukan. Nah, ini memang butuh skill khusus ya untuk pertolongan pertama ini, karena seperti yang kita tahu ya, awal-awal kecelakaan itu adalah golden period. Jadi kalau kita salah melakukan pertolongan pertama, bisa jadi si korban akan bertambah parah ataupun kondisinya akan menurun. Jadi pelajari itu untuk semua anggota keluarga, bila perlu
kita konsultasi ataupun ke pihak-pihak terkait ke pemerintahan untuk kita mengajukan diri untuk minta dilakukan training untuk case first aid seperti itu, pertolongan pertama. Jadi itu sangat penting ya. Itu yang mesti ada di paling enggak satu ataupun dua orang dalam anggota keluarga itu bisa melakukan pertolongan pertama ketika terjadi keadaan darurat ataupun kondisi darurat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang enggak kalah penting ya rekan-rekan, kita harus mempelajari ya. Sekarang kan untuk kondisi-kondisi emergensi kita harus mempelajari sumber-sumber bahan bakar untuk rumah kita itu dari mana. Nah itu kita harus tahu. Kalau kondisi darurat kita harus tutup kerangannya ataupun shut off alirannya. Jadi semuanya harus paham ya, kalau kita meninggalkan rumah, sekarang kan sudah ada jaringan gas kota dan sebagainya. Kalau dibiarkan otomatis nanti ada gas liar sehingga bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi shut off emergensinya kita harus tahu. Kita tinggalkan rumah misalkan untuk beberapa saat, tutup aliran gas jadi tidak ada lagi supply. Kemudian listrik juga harus kita matikan dari sumbernya sehingga tidak menjadi bahaya di kemudian hari. Karena ketika kita meninggalkan kondisi rumah, misalkan kondisi gasnya masih hidup, kemudian listriknya juga masih hidup, itu cukup berbahaya ya. Untuk keadaan banjir itu sangat berbahaya. Kemudian terkait asuransi, di sini NIH juga menyebutkan pentingnya asuransi. Asuransi ini sangat penting ya untuk misalkan ada item-item terkait perlindungan terhadap kondisi bencana. Jadi rekan-rekan silakan konsultasikan bagi yang mau ikut asuransi. Item-item terkait bencana alam juga dimasukkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya menginventori peralatan di rumah ya. Jadi ini sangat penting ya kawan-kawan, menginventori dalam bentuk inventory list, kemudian kita melakukan dokumentasi, kemudian hasilnya kita simpan juga. Jadi dalam bentuk file ataupun dalam bentuk dokumen-dokumen itu harus terdokumentasi dengan baik. Jadi sangat penting ini juga, termasuk melakukan inventory terhadap peralatan yang ada di rumah. Kemudian kita lakukan dokumentasi, kemudian kita filing atau kita simpan. Jadi siapkan ya, mungkin dalam satu tas tadi bisa masuk ke sana juga. Jadi untuk dokumen-dokumen penting juga itu include juga dalam hal untuk kesiapsiagaan ini. Kemudian yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah kita harus memahami pondasi rumah kita ya, konstruksi bangunan rumah kita. Apakah dengan konstruksi yang ada sekarang ini cukup kuat apabila ada kondisi gempa. Nah itu yang memang mungkin belum sampai sana ya rekan-rekan, banyak memikirkan kita bangun rumah apakah konstruksinya udah proper terhadap kondisi gempa. Kemudian kita juga misalkan membangun rumah di daerah yang rawan banjir, kita juga harus settle juga dengan kondisi seperti itu. Jadi membuat konstruksi rumah yang sesuai untuk misalkan tadi kita jauh-jauh hari udah memikirkan bahwa daerah ini rawan gempa, konstruksinya harus seperti ini. Kemudian daerah ini rawan banjir, jadi harus membuat konstruksi rumahnya seperti apa, layout rumahnya, tata letak rumahnya harus seperti apa. Itu juga harus dipikirkan ya rekan-rekan. Nah, pada poin 7 ini hampir sama ya dengan poin 6 tadi. Kalau poin 6 kita melihat ke konstruksi rumah, kemudian ada tadi saya singgung juga terkait tata letak. Nah, kalau bisa coba cek lagi ya rekan-rekan. Jangan meletakkan barang-barang yang berat misalkan di gantungan, yang tergantung, sehingga itu berpotensi untuk menjadi ketika terjadi gempa jatuh dan menimpa isi rumah ataupun keluarga kita yang berada di rumah. Jadi penempatan benda itu harus juga diperhatikan ya rekan-rekan. Kemudian pada poin 8 ini rekan-rekan menyinggung terkait hewan peliharaan kan. Nah ini penting juga ya,
ketika terjadi keadaan darurat, hewan peliharaan ini harus diapain, harus kemana. Jadi harus dipikirkan juga ini, harus dipikirkan dievakuasinya seperti apa, apakah ada penempatan khusus untuk hewan-hewan peliharaan ini. Nah, kemudian yang terakhir pada poin ke-9 yaitu adalah buat lingkungan tempat tinggal Anda ini bisa mandiri terhadap kondisi bencana alam. Jadi silakan bentuk suatu tadi kan kita bilang semuanya bisa mandiri, bentuk lingkungan yang bisa menghandle untuk kondisi-kondisi darurat pada tahap awal ya, sebelum datangnya bantuan. Jadi seperti itu ya. Itu adalah tips-tips kondisi keadaan darurat yang dilansir oleh NIH ataupun yang dikeluarkan oleh NIH terkait kondisi bencana alam. Nah, nanti pada part selanjutnya rekan-rekan kita akan membahas terkait apa yang harus kita lakukan selama kondisi bencana alam. Kalau ini kan persiapan. Nah, kemudian ketika terjadinya bencana alam dan setelah bencana alam. Nah, itu akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Itu saja rekan-rekan, mudah-mudahan sedikit tips ini bermanfaat bagi bisa meminimalisir jatuhnya korban ataupun bertambahnya kerugian dari akibat gempa itu sendiri ataupun akibat banjir bencana alam. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan. Dah.